Shalom, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Andrea Natalia Kemugu dengan NPM 15 52 01 21 01 36. Saya dari kelas C. Yang saya akan bahas di sini yaitu tentang jaringan komputer. Ada beberapa topik bahasan. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer, yang kedua jenis-jenis jaringan komputer, yang ketiga topologi jaringan komputer, keempat perangkat dalam jaringan komputer, kelima jenis-jenis jaringan komputer, dan yang terakhir itu kesimpulan. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Kedua yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak relatif pendek. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Berikutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, di mana MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Selanjutnya ada WAN, atau disebut juga Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan dalam alamat LAN dan alamat WAN. Selanjutnya ada PAN, yaitu Person Area Network. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. Selanjutnya ada CAN atau Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tapi terbatas pada universitas atau akademik. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya internet. Apa sih internet? Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, table, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer berperan sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe dasar berikut. Yang pertama, bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi.
Perangkat yang ingin dikomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu, tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Kedua, ada ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama atau baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat merusak seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, Sonet, atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Yang ketiga, bintang atau star. Jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hotnode, yang mungkin merupakan hubungan jaringan, switch atau router. Perangkat biasanya terhubung dengan hub dengan USIL, wire atau UTP, Ethernet dibandingkan dengan topologi bus. Jaringan bintang yang membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegalauan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan dan bukan seluruh LAN, atau jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Berikutnya ada tree atau pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Selanjutnya ada MIS. Topologi MIS memperkenalkan konsep root. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan masih dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa LAN, terutama internet, menggunakan routing MIS. Yang keempat, perangkat dalam jaringan komputer. Ada beberapa perangkat yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Berikut adalah jenis-jenis perangkat untuk membuat jaringan komputer. Yang pertama, server. Server merupakan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Pada umumnya, server memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan komputer silent. Kabel jaringan. Untuk menghubungkan silent dengan server atau perangkat lainnya, diperlukan adanya kabel jaringan. Ada berbagai jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti koaksial, fiber optik, dan twistor pair. Selanjutnya, hub atau switch. Hub atau switch adalah dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Keempat, yaitu network interface card atau NIC. Network interface card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in. NIC memiliki berbagai variasi yang dibedakan berdasarkan kecepatannya. Ethernet atau 10 Mbps, Flash Ethernet atau 100 Mbps, Gigabit Ethernet atau 1000 Mbps, dan Tgig atau 10.000 Mbps. Keenam, ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel atau LAN dengan jaringan nirkabel atau WAN dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan tersebut.
7 ada modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Dan yang ke-8 itu ada repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel. Jika sebuah jaringan memiliki jangkauan yang luas atau terhalang oleh objek, maka penggunaan repeater seringkali diperlukan untuk memperkuat sinyalnya. Yang kelima ada manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer memiliki beberapa manfaat yang dapat menguntungkan penggunanya. Beberapa manfaat paling penting dari jaringan komputer, yang pertama, berbagi sumber daya. Manfaat utama dari jaringan komputer adalah penggunaan dapat menyebar beban pekerjaan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus. Dalam skenario ini, jaringan komputer dapat membantu penggunanya dalam beberapa hal. Yang pertama, data sharing. Jaringan komputer menggunakan beberapa perangkat untuk saling berbagi data seperti dokumen, video, aplikasi, dan sebagainya tanpa perlu menyalin secara manual menggunakan flash drive atau hard drive. Berikutnya, hardware sharing. Saat sebuah perangkat terhubung ke dalam jaringan komputer, maka seluruh penggunaan jaringan tersebut dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah printer yang terhubung ke jaringan dapat digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Selanjutnya ada data backup. Adanya jaringan komputer juga memungkinkan untuk mencadangkan data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Manfaat jaringan komputer ini bermanfaat untuk mengamankan data dari kerusakan atau hal yang tidak terduga. Kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Pada dasarnya, koneksi internet yang digunakan saat ini adalah sebuah jaringan komputer berskala global. Dengan kata lain, saat ini kita sedang menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Yang ketiga, memungkinkan akses data secara remote. Adanya jaringan komputer juga memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash drive atau hard disk. Selama sebuah jaringan komputer terhubung ke internet, maka selalu ada cara untuk dapat mengaksesnya dari mana saja. Metode penyimpanan data secara cloud hosting atau remote desktop dapat digunakan untuk mengakses file penting saat berada jauh dari kantor atau rumah. Keempat, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Jaringan komputer juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan data dari kerusakan atau pencurian. Penyimpanan data pada sebuah jaringan server dengan sistem pencadangan otomatis dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data penting bagi perusahaan atau perseorangan. Adanya sistem manajemen di batas database seperti SQL, MongoDB, dan SQL juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi sebuah jaringan komputer dalam mengamankan dan mengatur data. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan yang di atas, saya menyebutkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, jaringan komputer merupakan dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi dalam sebuah jaringan, yang mana mereka mempunyai kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media komunikasi. Jaringan komputer dibentuk oleh perangkat-perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Di samping itu, juga diperlukan aturan lain yakni protokol, arsitektur jaringan, serta pengaturan jaringan yaitu topologi. Jaringan komputer berkembang secara bertahap sehingga menjadi seperti sekarang ini. Kedua, jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan cakupan luasannya yaitu LAN, MAN, dan WAN. Berdasarkan kecepatan transmisi datanya yakni low speed network, medium speed network, high speed network, serta super high speed network. Oke, ini saja dari saya. Terima kasih.